Baik, Bismillah, kita lanjutkan ya. Ada soal seperti ini ya. Tiwi ingin membeli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, ekonomi untuk semester baru. Di antara buku-buku tersebut, harga termurahnya Rp10.000. Informasi lengkap dari harga buku tersebut. Ingat, nah, catatannya yang sudah tahu harga Murah. termurah. Itu yang sudah dipegang tuh harga termurah. Harga buku biologi setengah buku sejarah. Berarti pasti harga buku sejarah pasti bukan yang termurah karena masih ada biologi. Biologi setengahnya. Berarti dipastikan buku sejarah itu harganya lebih dari 10.000. Ya, betul Bang nggak? Ya. Betul ya. Yang kedua, harga buku ekonomi kalau dikurangi dengan harga buku sejarah sama dengan buku matematika. Itu berarti nak buku ekonomi itu harganya mahal. Kenapa? Harganya ekonomi kalau dikurangi harga buku sejarah, padahal buku sejarah tadi kan 2 kali harga buku biologi itu sama dengan buku matematika. Berarti buku ekonomi juga bukan buku Yang bukan buku yang murah. harganya 10.000. Lebih mahal bahkan dengan buku sejarah, gitu kan? Nah, di sini kemudian malah dibilang harga buku ekonomi itu nak 3 kali lipat. Nah, 3 kali lipat dibandingkan buku sejarah, nggak tanggung-tanggung nak. 3 kali lipat dia bandingkan buku sejarah, tapi masih lebih murah dibandingkan buku kimia. Ya, masih lebih murah dibandingkan buku kimia. Nah, dari keterangan ini, dari keterangan ini, Kak Syakira, Kakak bisa lihat, Kak, saya kira buku mana yang paling murah, yang paling logis murahnya. Silakan Kak Syakira. Buku biologi, Ustadz. Pandai. Itulah dia. Kayak gitu cara jawab. Buku biologi paling murah. Berarti berapa harga buku biologi, Bang Anzaf? 10.000. Buku sejarah berapa harganya? 30.000. Buku sejarah 20.000 lah, nah. Kan Oh harga ya, buku dua puluh biologi ribu setengah kan? Berarti kalau ada Oh uang ya. 30.000 tuh bisa beli buku apa? 30.000 ini bisa beli buku apa nih? Biologi dengan sejarah. Pandai, udah selesai. Gitu cara jawab soal. Nggak perlu terlalu apa bayangannya. Kak Fatimah, Fatimah, Kak Fatimah, Kak Fatimah. Baca lagi nak keterangan pertama, harga buku biologi. Ulang Kak Fatimah. Fatimah, silakan baca lagi nak. Ini semuanya harus bisa, makanya saya mau ngulang ya. Apa cepat-cepat. Kalau anak-anak saya nanti nggak bisa atau apa. Baik, saya aja yang ulang. Saya aja yang ulang. Harga buku biologi setengah buku sejarah. Berarti buku sejarah bukan buku yang termurah. Kenapa demikian? Karena bukunya lebih murah biologi lagi. Padahal kuncinya yang paling murah itu harganya 10.000. Berarti pasti itu bukan sejarah. Harga buku ekonomi ya dikurangi buku sejarah sama dengan buku matematika. Wah, Masya Allah. Coba lihat ini. Itu menunjukkan bahwasannya buku ekonomi mahal kali. Ya, sudah dikurangi buku sejarah, ya, harganya sama dengan buku matematika. Nah, di sini ke kunci berikutnya, harga buku ekonomi 3 kali lebih mahal dibandingkan buku sejarah. Tetapi harga buku ekonomi yang mahal itu ya, 3 kali buku sejarah berarti kan 6 kali lipat. Ya, berarti 6 kali lipat buku biologi. Mahal kali kan? Ini sudah gitu kan? Nah, buku kimia itulah buku yang termahal. Berarti kesimpulannya, saya ulang, Kak Yuni sama Kak Fatimah yang baru gabung, saya ulang.
dari soal ini nggak usah dicari ya. Bayangin terus nak, bayangkan terus. Buku yang harganya paling murah adalah apa? Kak Syakira sama yang lain diam dulu. Kak Fatimah sama Yuni aja, Kak Yuni. Mana buku yang paling murah nak? Jawab Fatimah, Yuni. Apa nak buku yang paling murah? Silakan nak. Kak Yuni, Kak Fatimah. Dari bahasa ini ya tidak perlu diselesaikan matematikanya. Saya mau tanya persepsi kalian. Buku paling murah adalah buku apa? Biologi. Pandai. Kalau buku paling murah adalah biologi, sudah kena itu harga biologi berapa harganya? Harga biologi ini kan ada nih, harga termurah 10.000, berarti biologi harganya 10.000. Biologi itu harganya 10.000. Kalau biologi 10.000, berarti berapa harga buku sejarah? 20. 20.000, pintar. Kalau harga buku sejarahnya 20.000, berapa harga ya? Kalau harga buku sejarahnya 20.000, nak, berapa harga dari buku ekonomi? 60. Pandai, hebat kali kalian nih, mantap ya. Gitulah. Ekonominya 60.000. Kalau buku ekonomi harganya 60.000, berapa harga buku matematika? 40. 40.000. Kalau harganya buku ekonomi 60.000, berapa harga buku kimia? Berapa harga buku kimia? Nggak tahu, Pak. Yang penting lebih dari 60. 60. 60.000. Mantap. Gitulah, anak-anak saya kayak gitulah. Nah, karena kebutuhan kita hanya kan? Ini nak kan TV bawa uang 30.000. Buku apa yang bisa dibeli? Kalau belinya dua, buku apa? Biologi dan sejarah. Ya, biologi dan sejarah. Sudah selesai kayak gitu, nak. Yang jelas nggak bisa beli buku ekonomi. Ansek peng, ekonomi pasti salah. Nah, gitu kan? Ekonomi nggak cukup uang, apalagi kimia. Kan gitu juga. Boleh jawab soalnya gitu juga, nak. Ekonomi aja nggak cukup uang, apalagi kimia. Jadi dalam menjawab soal itu seninya ya dikembalikan kepada kalian. Silahkan nak ya. Insya Allah saya sampaikan dari kelas kemarin udah saya bilang. Soal SNBT secara kualitas soalnya lemah, mudah dijawab. Cuma ada cumanya. Nggak biasa kita jawab soal kayak gini. Itu bedanya nak. Biasanya soalnya di sekolah kan ada X, ada Y. Pertanyaannya berapakah 5X tambah gitu-gitu. Nah ini nggak model begitu lagi. Nggak ada X, nggak ada Y. Tapi tadi ya kita memisalkannya. Ya, jadi soal-soal SNBT ini nak lebih arahnya kepada bagaimana menerjemahkan permasalahan di sekolah itu dalam konteks kehidupan yang lebih nyata kayak gitu nak. Masuk akal? Bisa? Insya Allah ya. Baik, soal berikutnya ya, soal berikutnya. Kita pelan-pelan aja ya. Nggak usah dikejar-kejar sekali ya. Insya Allah. Yang penting anak-anak paham, saya sudah bahagia ya. Ini apa nih soalnya? Nah ini. Hmm, Bang Mirsad. Bang Mirsad, baca soalnya nak. Mirsad. Baca nak. Kedengar, Pak? Ah, Kedengar, Pak? terdengar, Kedengar? terdengar, terdengar, terdengar. Oke. Baca nak, Bang Mirsad.
Ipul dan Manaf mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Hmm. Jika untuk membayar premi gaji Ipul sebesar 4,5 juta, dipotong 3%, Ya, dan gaji Manaf dipotong 5%, maka ya. gaji Ambar adalah Kok gaji Ambar tiba-tiba ini ya? Ini bukan Ambar ini ya. Ini Manaf ini ya. Nah, ini gaji Manaf ya. Gitu ya. Nah, saya tahu persis soal ini, nak, karena tentang saya, gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, kembali ya, saya lihatkan pada kalian. Nih, jangan sampai anak-anak saya lepas dari ide ini nih. Nih, angka ini beda dengan angka lain. Ada sesuatu yang sifatnya spesial. Apa anak spesialnya? Apa spesialnya? Dari angka 45 itu spesialnya apa? Coba jawab. Halo. 45 itu apa spesialnya? Berapa 4 tambah 5? 9. Nah, 45 itu kelipatan 9. Mana, mana, mana? Opsi A, B, C, D, E, E, E. Ah, E-nya malah lebih itu ya. A, B, C, D, E, F. Ada 6 nih. Mana jawaban yang di antara keenamnya itu yang juga spesial kayak 45? D. Nah, udah selesai. Ini dia. Udah siap. Nah, kalau kalian mau buktikan, boleh. Coba Ananda kali 45 kali 3. Coba kali. Dan coba juga dikali ya. 27 kali 5. 45 kali 3. 27 kali 5. Coba dikali dulu. Saya mau lihat hasilnya apa. Hmm. Berapa hasilnya? Bang Mirsad, Kak Sakira. bentar Pak, lagi Hmm. chat Hmm. ini, lagi kali. Nah, kali terus nak. Kak Uktima, Bang Anjaf, Kak Yuni. Angkanya berapa nak? 27 kali. 135. Iya. Sama nggak? Sama nggak? Sama kan? Sama. Sama. Makanya dibilang besar preminya sama. Nah, insya Allah nak cuma gitu-gitulah soalnya ya. Soalnya insya Allah di level yang kalian sangat-sangat sederhana. Gak usah takut ya. Insya Allah levelnya sederhana sekali untuk kalian. Asal mau saja mikir. Ya, asal mau saja untuk mikir ya. Baik ya, satu soal lagi insya Allah. Ya, biar kalian agak sedikit santai ya dalam Ramadan ini. Apalagi ini sudah 23 ya. Mungkin selama kalian di Banda Aceh ya, ya kakak-kakak yang dari daerah ya, ngajinya abangnya belum maksimal nih ya. Ini usahakan 10 hari terakhir ini bisa khatam minimal satu kali lah ya. Itu sebuah spirit yang luar biasa untuk kita semua. Nah, ini terakhir, terakhir, terakhir. Ya, nanti tenang, kita masih ada hari yang lain untuk belajar ya. Saya mau pelan-pelan saja asal kalian paham tuh lebih baik ya daripada saya ngotot banyak-banyak ya. Tapi nanti tidak termaksimalkan. Bang Anjaf, baca soalnya nak. Jika 71 kali 90 sama dengan 89 dan Ya, 12. cukup, cukup, cukup. 71 kali 10 sama dengan 89. Jelas ini nggak mungkin. Kalau kali biasa nggak mungkin lah. 71 kali 90 masa lebih kecil daripada 90. Berarti ini ada yang luar biasa. Ini Nah, ada yang aneh. Sekarang saya mau tanya, 71 dengan 8 ada hubungannya? ada 7 tambah 1 sama dengan 8. Masya Allah. 9 dengan 0 dengan 9 ada hubungannya?
9 tambah 0, 9. Kalau begitu, apakah ini benar segini? Benar. Betul. Betul? Betul. Betul. Kalau gini, apa jadinya nih? Ah, 89. Ya, Alhamdulillah. Mau nggak mau nak, kalian harus terima ya. Soal SBT itu, SNBT itu berpikir out of the box ya. Kapan pula kita tahu nak 71 kali 90 sama dengan 89. Nah, waktu jawab soal. Waktu lihat soal tahunya. Kalau kita cari pakai cara biasa, nggak mungkin akan dapat 71 kali 90 ya. Pakai kalkulator tercanggih pun nggak ada yang jawabannya 89. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya nanti ke depan yang dibutuhkan itu bukan hitungan, tapi cara berpikir. Cara berpikirnya yang dibutuhkan. Ya, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya hari ini ini ya bias-bias kebersamaan kita ini ya. Mudah-mudahan kalian lebih terbiasa lagi. Nah, jangan segan-segan. Kalau ada soal yang sedang dibahas, kira-kira tidak ketemu gambaran jawabannya, foto soalnya kirim ke grup. Ya, jadi grup itu bukan dari kami saja informasinya untuk kalian, tapi juga dari kalian. Ada masalah foto kirim ke grup. Nanti mungkin ada kawan-kawan yang bisa bahas, bahas ya, biar diskusinya sama-sama untuk kita. Nah, jadi jangan jadikan grup itu ya hanya sekedar untuk informasi dari para pengajar ke siswa. Enggak, grup itu juga media untuk siswa bertanya kepada para pengajar dan kawan-kawan. Ini ada soal nih, kayak mana bahasnya? Oh, misalnya ini ada kekurangan informasian tentang apa begitu nah ya. Jadi itu ya, coba gunakan grupnya itu sebagai sarana kita belajar. Jadi jangan cuma menunggu, ya. Belajar, belajar. Nggak tahu, tanya. Jangan malu ya. Karena biasanya ya yang rajin dan semangat itu nanti insya Allah buah kebaikannya untuk dirinya sendiri ya. Baik, mungkin ini nak yang bisa saya hantarkan pada pertemuan hari ini. Insya Allah nak kita akan belajar lagi bersama pada pertemuan ke depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.